Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Shopee. Kenalin sebelumnya, nama gue Rigen. Dan gue tuh bingung gitu nih, hari ini tuh gue disuruh stand up. Tapi gue suruh nyari tempat yang bagusan. Terus gue disuruh ngerekam sendiri pakai kamera sendiri. Jadi sekarang itu benar-benar gue stand up tanpa penonton. Jadi gue nggak tahu nih respon penonton sekarang itu lagi ketawa apa enggak. Sumpah gue nggak tahu, gue bener-bener udahlah, ini gue melakukan hal ini itu semata-mata karena istri gue lagi hamil. Kalau misalkan gue nggak ngambil job ini, kemungkinan kelahiran istri gue itu bisa ditunda sampai begitu lahir udah SMP gitu anak gue. Cuman ya emang gimana, ini semua ya gara-gara lagi ada pandemi kayak begini lah ya, kita harus memaklumkan ini. Jadi gue benar-benar nggak tahu respon kalian di rumah itu seperti apa. Ya gue cuman bisa berharap kalian ketawa pada saat yang tepat seperti ini. Ketawa. Woi, ada yang ketawa. 2 orang. Ada, tapi yakin gue tuh yakin aja dulu. Masalah lu ketawa apa enggak, gue amin aja dulu. Dan mungkin banyak yang masih belum kenal gue, padahal gue udah cukup viral. Nama gue Rigen dan gue ini adalah seorang juara stand up comedy Indonesia di salah satu stasiun TV. Juara yang tapi tidak terkenal sekali gitu. Gue tuh nggak terkenal banget gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang tahu, kompetisi gue itu barengan sama Dodit. Nah, lu pasti tahu tuh kalau udah gue bilang gitu. Jadi kompetisi gue itu barengan sama Dodit. Jadi ya akhirnya gara-gara barengan sama Dodit, itu tuh orang-orang banyak yang ngira gue tuh satu season sama Dodit. Padahal bukan, cuman satu alma mater gitu. Kayak Dodit tuh angkatan berapa, gue angkatan berapa. Cuman semua orang ngiranya gue itu satu season sama Dodit. Saking terkenalnya Dodit. G Pamungkas, dia tuh season 2 disangkain satu season sama Dodit. Mas yang bareng Dodit kan? Babe Cabita season 3 disangkain bareng Dodit. Gua season 5 disangkain sama Dodit. Sampai Firza Indonesian Idol disangkain satu season sama Dodit. Firza nyanyi, Dodit stand up ambil bawa biola. Ini gara-gara saking terkenal gue sempet kepikiran, apa gue stand up bawa gamelan sekalian ya, biar rame, biar heboh itu panggung. Tapi ya gue tuh seneng lah jadi juara stand up komedi. Akhirnya gue bisa terkenal, gue bisa juga kemarin ke Jerman, gue sempet ke Belanda juga gara-gara stand up komedi. Dan and I'm happy. Dan gue seneng gitu, gue gara-gara stand up gitu bisa ke sana. Cuman ya gara-gara adanya pandemik ini di bulan Ramadan, itu juga job stand up gue tuh udah mulai berkurang. Kayak sekarang nih akhirnya gue stand up juga harus dari tempat yang sepi kayak begini, nggak ada penonton. Gue tuh kangen gitu ketemu penonton. Tapi emang gara-gara pandemik ini nih kacau lah gitu. Kayak sekarang tuh gue tuh kayak kehilangan nuansa Ramadan di bulan Ramadan gitu. Udah gitu nih biasanya tuh ya kalau misalkan bulan Ramadan, lu kalau misalkan subuh-subuh habis sholat subuh nih, biasanya suka ngelihat relationship goal. Apa itu relationship goal? Kakek-kakek dan nenek-nenek lari pagi. Yang larinya itu cuma pakai ujung kaki yang begini nih. Ya kan? Gue semenjak pandemik ini jarang lagi gue ngeliat kakek-kakek lari yang begini. Yang kayak tumitnya tuh abis nginjek tai kotok tuh biasanya tuh. Lari begini ya kan. Udah jarang gue ngeliat kayak gitu. Tapi kakek-kakek kayak begitu tuh juga harus hati-hati. Karena gue pernah ketemu ada kakek-kakek itu keringetan banget. Padahal dia hari subuh-subuh. Dia keringetan banget. Gue tanya kan, wah kakek keringetan banget. Emang kakek lari dari mana ke mana? Ini saya lari dari Jakarta ke Bima, saya mudik sambil lari. Di belakangnya ada istrinya bawa-bawa kardus. Oh, tungguin. Cuman emang jarang banget udah kita ngeliat kayak begitu coy. Tapi ya, gue tuh yang sebelnya lagi tuh ketika gue jadi stand up komedian itu, gue tuh punya branding bahwa gue itu orang yang suka marah-marah. Padahal bukan gue yang bikin gitu. Yang bikin pertama itu tuh, asal kalian tahu Panji Pragiwaksono kan? Tahu. Nah, dia Panji Pragiwaksono itu yang pertama kali bikin video kompilasi Rigen marah-marah yang akhirnya tuh menyebar kemana-mana. Ditambah lagi sekarang gara-gara itu gue diajak lagi sama Om Deddy Corbuzier bikin podcast. Ternyata di podcast itu gue cuma dipancing-pancing buat marah-marah. Akhirnya gue sekarang terkenal marah-marah. Gue tuh jujur aja, gue tuh takut. Gue semakin terkenal kemana-mana, semakin gede nama gue. Misalnya gue seterkenal Raffi Ahmad, tapi terkenalnya marah-marah. Ini kan kagak enak. Gimana kalau misalkan gue nanti tabrakan sama orang naik motor, duar, gue marah gitu kan. Woi, bisa bawa motor gak sih lu? Bang Rigen emang kalau marah-marah lucu banget bang. Kagak jadi marah gue, hilang wibawa gue ya Allah. Ditambah nih gue setiap stand up nih ya, gue nih ceritanya nih gue setiap stand up nih,
Belum apa-apa. Orang-orang langsung teriak, woi marah-marah dong, marah-marah. Stand up, gue lagi mau stand up disuruh marah-marah. Ini buat orang-orang yang suka suruh gue marah-marah. Dimanapun selalu disuruh, Riken marah-marah dong, Riken marah-marah. Gue sumpahin lu. Di kuburan lu isinya orang marah-marah semua. Ada Undertaker, ada Ken. Biar di smack-smack lu di situ lu, dibawa kubur lu. Kesel bener gue, apa-apa disuruh marah-marah. Tapi yang bikin gue lebih kesel lagi sebenarnya nih teman-teman ya. Itu tuh gara-gara corona inilah. Gue tuh sebel banget sama pandemik sekarang nih. Karena gara-gara pandemik, gue tuh udah gak bisa merasakan nuansa Ramadan seperti bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Kayak ada yang kurang gitu. Di bulan-bulan Ramadan biasanya gitu kan gue kayak seneng lah gitu. Sekarang tuh ya Allah, banyak banget yang kita dibatasin bulan Ramadan gara-gara pandemik ini. Ya gue sih setuju ya, emang ini memang peraturan untuk mengurangi penyebaran. Cuman masalahnya, ini gue keselnya tuh sama COVID-nya gitu. Gara-gara pandemik gue tuh sholat raweh sekarang udah nggak bisa lagi, harus di rumah. Sholat raweh di rumah mana seru ya kan? Sholat raweh di masjid mah enak. Kita bisa ngelihat itu ada mas-mas yang udah mulai males-malesan, ya kan? Bangun juga udah. Ada juga mas-mas yang dia baru berdiri buat ngelanjutin rokaatnya itu pas udah baru mau sujud baru dia duduk pura-pura, terus pas berdiri baru langsung sujud. Kagak baca apa. Gue sering banget ada yang istirahat dulu. Sering banget gue nemuin kayak begitu. Ditambah lagi sekarang itu tuh, sekarang gara-gara gak boleh di terawih di masjid. Yang kasihan tuh anak-anak. Anak-anak tuh gak bisa lagi merasakan yang namanya perang sarung. Dulu tuh gue seneng banget perang sarung. Sekarang tuh anak-anak gak bisa perang sarung gara-gara harus terawih di rumah. Lah terawih di rumah lu mau perang sarung sama siapa? Sama bapak lu. Lah masa perang sarung sama bapak lu mana enak ya kan? Ditanya, woi maju lu. Anak mana lu? Anak sini gua. Lah satu rumah kita. Iya, janjian kita adik kakak. Oh iya kali ya, tos. Padahal tadinya bapak sama anak, gara-gara perang sarung jadi adik kakak. Aneh gak tuh? Itu gara-gara pandemik, itu mah bukan gara-gara gua. Gua normal materi gua. Pandemik yang bikin begitu. Gara-gara pandemik juga ini gua stand up kayak begini sekarang, kagak pakai penonton. Sebel bener gua stand up kayak begini, kagak tahu ini materi lucu apa kagak. Gue bawain ya dulu dah. Bismillah aja dah gue mau, yang penting. Dan ya biasanya nih ya, kalau misalkan yang namanya bulan puasa itu, bulan Ramadan, itu suka ada orang bangunin sahur. Bangunin sahur, tapi suka cara-caranya yang unik gitu. Kemarin ada di berita, ada orang bangunin sahur di kuburan. Bangunin sahur di kuburan. Lu bangunin sahur di kuburan, ntar kalau misalkan bangun beneran, lu takut. Kalau bangun beneran, yang bangun bulu kuduk lu. Bangunin sahur di kuburan, buset kagak ada takut-takutnya ini orang. Akhirnya videonya viral. Ditanya sama orang ya kan, wah mas kenapa sih bikin ini? Dia kan bikin klarifikasi tuh habis itu tuh. Ditanya sama warga-warga netizen kan, kenapa lu bikin bangunin sahur di kuburan? Dia jawab apa? Katanya dia bangunin sahur di kuburan, katanya biar viral. Ya Allah, bangunin sahur di kuburan biar viral. Gimana kalau misalkan lu kagak viral? Akhirnya lu mikir lagi gimana caranya supaya viral. Akhirnya lu bangunin sahur sambil makan petasan. Duar perut lu meledak. Akhirnya lu meninggal dikubur. Di kuburan lu ada yang bangunin sahur. Dan viral. Syukur lu. Bingung lah kenapa giliran dia viral, giliran gua kagak. Lagi bangunin sahur biar viral. Tapi ya sekarang tuh gue juga jadi gak bisa yang namanya bukber gitu. Padahal seru gitu kalau misalkan bukber. Buka bareng-bareng. Sekarang tuh udah susah mau bukber. Karena ya bukber tuh ya gak boleh gitu. Tapi gue agak menarik nih. Gue menarik kenapa? Karena gue kepikiran ketika gue mikir bukber, itu gue kepikiran sama sesuatu hal yang membatalkan puasa. Ya kan? Karena ada orang yang bilang, katanya kentut dalam air bisa bikin orang batal puasa. Kentut dalam air bisa bikin orang batal puasa. Kalau misalkan kentut dalam air bikin batal puasa, nanti bisa-bisa ada orang bukber di kolam renang. Begitu azan, mereka masuk ke dalam kolam, kentut bareng, blok. 4 orang kentut, 1 orang tenggelam. Udah tenggelam keracunan lagi sama kentut. Lagian aneh banget kentut dalam air bisa bikin batal puasa gitu. Cuman emang kentut itu tuh menjadi hal yang sangat menyebalkan buat gue. Karena buat gue sebagai orang yang memiliki postur tubuh yang cukup six pack ini, menurut diriku,
Atau menurut kalian gede gitulah, gendut. Dibilang kalau kentut katanya kentut orang gendut itu bunyi gitu. Tapi emang bener sih kentut orang gendut itu bunyi. Jadi katanya itu kentut orang gendut bunyi. Dan gue merasakan gitu, kentut gue tuh kenapa bunyi mulu ya. Ternyata karena menurut teori saintis yang gue dapet, kenapa orang gendut kalau kentut bunyi, itu dikarenakan lemak yang berlebih yang ada di bagian belakangnya gitu. Jadi begitu ada gas yang keluar, dia akan memberikan celah sedikit untuk gas itu keluar. Begitu gasnya keluar semua, dia akan menutup kembali karena sifatnya yang elastis. Dan ketika menutup kembali, disitulah efek suara akan keluar. Jadi ketika, nah itu, kenapa kentut orang gendut itu bunyi. Gue sebagai orang gendut ya kan, stres nih, wah gimana ya, kentut gue bunyi. Gimana caranya supaya kentut gue kagak bunyi. Akhirnya gue diam diri, stres mikirin, ngeliat ke atas langit. Gue teriak, tidak! Datanglah seorang sahabat, menepuk pundak gue, tes. Regen, jikalau kau ingin kentut, kentutkanlah. Tapi iringilah dengan suara batukmu. Hah? Iringin dengan suara batuk? Pas ngedenger gue tuh kayak aneh banget ngedenger. Tapi setelah gue pikir-pikir, wah ternyata ini adalah ide brilian. Jadi kita kentut diiringin dengan suara batuk. Jadi suara kentut kita bisa ditutupi oleh suara batuk. Hal itu gue coba di lift kampus. Begitu kuliah pagi gue datang, udah berdiri di lift, berdiri paling belakang. Di depan gue ada dosen cewek, ada dosen, ada beberapa mahasiswa. Tiba-tiba perut gue bergejolak, blok. Tiba-tiba perut gue, pengen kentut lagi nih. Tapi tiba-tiba langsung teringat kata-kata sahabat gue, kentutlah engkau dan iringilah dengan suara batukmu. Di situ gue kentutin sepede-pedenya. Dan gue batuk sekeras-kerasnya. Alhamdulillah, suara batuk gue mampu menutupi suara kentut. Tapi masalahnya, ibu-ibu dosen depan gue tiba-tiba langsung begini. Aduh. Terus dia lihat-lihatan sama mahasiswa di sebelahnya. Terus mahasiswa sebelahnya kayak, tiba-tiba serempak ibu-ibu dosen itu dan beberapa mahasiswa lihat ke arah gue. Di situ gue ngerasa terpojok. Gue langsung kayak, dan gue ingat banget tiba-tiba ibu-ibu itu bilang, Mas ini batuknya bau kentut. Tahu gitu mau gue kentutin sekalian. Masa iya dari mulut bau kentut? Sebel bener gue. Oke, itu aja dari gua, Regen. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Pokoknya sampai jumpa lagi. Dadah.